Salam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkhusus jemaat HKBP Kuala Tungkal dimanapun berada. Puji Tuhan, pada malam ini kita masih diberi kesehatan. Kita kembali dapat memuji Tuhan melalui ibadah pertangyangan keluarga di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa kepada Tuhan kiranya wabah COVID-19 cepat berakhir dari muka bumi ini, agar kita dapat berkumpul memuliakan Tuhan di tempat atau di rumah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai pertangyangan kita malam ini. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita menyerahkan diri berdoa kepada Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia. Oleh karena anakmu
Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel pada pertanyaan kita malam ini diambil dari kitab Ayub pasal 42, dimulai dari ayat 7 dan sampai ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semua itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas, orang teman, Bildad, orang Suah, dan Jobab, orang nama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat emas, ekor kambing domba, dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi namanya Emimah, yang kedua Kejia, dan yang ketiga Renhab. Di seluruh negeri tidak dapat perempuan yang secantik anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan yang mencukupkan segala yang perlu dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Itulah Tuhan yang kami syukuri juga malam hari ini. Bersyukur atas segala perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada kekuatan lain selain firman-Mu. Kami akan mendengarkan firman, karena Tuhan membuka hati dan pikiran kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita di malam hari ini dipersekutukan dengan firman Tuhan yang menyapa kita. Manapun kita berada di rumah kita masing-masing, mari kita buka Alkitab kita. Kita dengarkan kabar baik firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 2, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 12. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 boyong. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus, topik khotbah atau renungan pertanyaan kita yaitu melestarikan budaya. Ini sangat perlu dalam kehidupan kita sekarang. Karena di beberapa kalangan, di beberapa daerah yang menyebut diri Kristen justru jadi membenci budaya, justru anti adat. Hari ini kita diingatkan melalui firman yang kita dengarkan, ternyata Yesus juga cerdas secara sosial. Yesus juga hidup dalam budaya, dan dia melakukan apa yang menjadi kebiasaan budaya ketika itu. Sebagaimana kita baca tadi, ada perkawinan di kota Kana. Keluarga Yesus diundang di sana, Maria diundang, Yesus juga diundang ke sana. Sebagai orang yang berbudaya, sebagai orang yang beradat, Yesus, Maria pergi ke sana.
Itulah bentuk kepedulian Yesus, kepedulian keluarga Yesus kepada budaya pada. Jadi kalau ada yang mengatakan itu adat itu tidak perlu, budaya itu tidak perlu, sesungguhnya dia bertentangan dengan apa kata Alkitab dan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Sekali lagi buktinya, Yesus datang bukan kepada masyarakat yang tidak beradat, tapi Yesus datang kepada masyarakat yang sudah berbudaya. Yesus datang kepada masyarakat yang sudah adatnya. Justru disinilah yang mau kita lihat. Untuk apa dia di sana? Untuk apa keluarga Yesus ada di sana? Mengapa mereka ada di sana? Pertama, mereka diundang. Dan ini penting untuk kita. Kalau kita diundang ke pesta, ya kalau bisa, pergilah. Sebagai bentuk kehidupan sosial kita, bentuk kepedulian kita kepada sesama, karena kita tidak hidup di ruang kosong, tapi kita hidup di dalam bumi yang sudah berisi, yang sudah ada masyarakat, ada manusianya. Marilah peduli kepada sesama melalui keterlibatan, melalui kepedulian. Ketika ada sukacita, kita pergi ke sana bersama-sama bersukacita. Ketika ada duka cita, kita pergi ke sana bersama-sama berduka cita. Itulah kecerdasan sosial yang dimiliki oleh Yesus. Ketika mereka ada di pesta itu luar biasa. Banyak undangan yang hadir, banyak orang yang datang, mereka berpesta, mereka makan, mereka minum. Tanda keberhasilan pesta kala itu adalah ketika tuan rumah bisa menyuguhkan minuman anggur. Anggur adalah salah satu jamuan yang dinikmati oleh para undangan. Kalau kita bandingkan dengan pesta Batak, mungkin ini sejenis saksang lain. Saksang, tangko-tangko, namar kota, macam-macam. Tapi apa yang terjadi? Ada masalah yang luar biasa. Mereka kehabisan anggur. Mereka kehabisan anggur. Kalau sempat ini terjadi, maka tuan rumah itu akan mendapat malu, cacat dalam hal perayaan pesta. Nah, disinilah makna kehadiran Yesus, kehadiran keluarga Yesus dalam pesta itu, yang barangkali harus kita contoh, harus kita tiru. Maria melapor kepada Yesus, anggur habis. Pertama, Maria tidak membisikkan ke sana kemari kekurangan tuan rumah, bukan malah menjelek-jelekkan tuan rumah, bukan malah mengabarkan ke sana kemari apa yang menjadi kekurangan tuan rumah, tapi dia berusaha menolong, berusaha mencari solusi apa yang bisa dia lakukan. Itu kita lihat dari tipe Maria. Bagaimana dengan kita menginap? Kalau ada hasuhutan yang melakukan hajatan pesta, kalau ada kekurangan pesta itu, apakah kita ikut menjadi solusi? Sebagai warga yang beradat, warga yang berbudaya, kalau ada saudara kita yang mengundang kita, kebetulan kurang jagalah, kurang idahan, kurang sop, apa yang kita lakukan? Membisikkan itu ke sana kemari, mengabarkan itu kepada orang lain, menjelek-jelekkan yang punya pesta, atau apa yang bisa kita lakukan? Maria melakukan hal yang tepat, dan dia berusaha supaya tuan rumah itu tidak malu di hadapan banyak orang. Dia memberitahukannya kepada Yesus. Yesus meresponnya, belum saatnya. Itu artinya kehadiran Yesus di sana
melakukan tanda itu bukan karena diorder, bukan karena dipesan. Jawaban itu mau mengartikan bahwa dia hadir di sana bukan karena pesanan Maria, tetapi dia bisa melakukan itu karena dia mempunyai kuasa ilahi, kuasa Allah. Maria tidak membantah, Maria tidak kecil hati. Dia membiarkan seperti itu percakapannya, tapi memesankan kepada para hamba itu apapun yang dibilang dia lakukan. Sebagaimana ibu Yesus, Maria, setelah melihat keadaan pesta itu yang sebentar lagi akan menghadapi masalah besar karena kekurangan anggur, Yesus juga melakukan hal yang sama, membuat suatu tanda, yaitu air menjadi anggur. Yohanes memakai kata tanda, bukan mujizat. Itu mau mengartikan tentang Yesus dalam kehadirannya. Apa arti atau tanda kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini? Kalau Yesus hadir, ada solusi. Kalau Yesus hadir, ada jawaban. Itu pesannya. Yesus hadir dalam masalah di pesta itu. Yang dilakukan Yesus, sekali lagi, bukan lari dari masalah, bukan cuek, bukan membiarkan keadaan itu seperti itu, tapi dia hadir membawa makna di sana, yaitu mengubah kecemasan, mengubah kekhawatiran, mengubah ketakutan menjadi sukacita. Apa yang kita lihat tadi, Amanginang, respon dari para undangan itu. Biasanya kalau ada pesta, anggur yang pertama adalah anggur yang berkualitas. Selanjutnya anggur yang kedua kurang kualitasnya. Tapi beda pestamu ini. Justru semakin sore, semakin mau berakhir pestanya, semakin enak anggurnya. Apa pesan dari nats ini untuk kita? Memang itulah berkat Tuhan. Dia tidak fluktuatif. Dia tidak berbeda-beda, tapi dia sungguh-sungguh utuh memberi berkatnya kepada orang-orang yang dikasihinya. Sekali lagi, jadilah pembawa solusi dalam kehidupan bermasyarakat. Jadilah pembawa sukacita dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bersosial. Apa arti kehadiranku di pesta ini? Harusnya itu yang menjadi pertanyaan kita kalau pergi ke pesta. Apa arti kehadiranku? Membawa masalahkah aku? Atau menjadi solusi dalam setiap permasalahan secara khusus dalam kehidupan bersama? Arti kehadiran Yesus, sekali lagi, tanda kehadiran Yesus mengubah kekhawatiran menjadi sukacita, mengubah kecemasan menjadi sukacita. Sudi mahita somoniak Kamanginang molorohi tatu pesta mapahin lemposma rohani dongata. Mari kita kuatkan dia, mari kita teguhkan dia, mari kita hadir di sana membawa sukacita sebagai jemaat, sebagai warga, sebagai keluarga. Adalah potaku di keluarga. Apa tanda arti kehadiranku dalam keluarga ini? Sekali lagi, Yesus melakukannya. Kalau kita adalah pengikut Yesus, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan, cinta budaya, cinta keluarga, cinta kemanusiaan. Jadilah terang ketika ada gelap. Itulah yang akan kita dengarkan dengan nyanyian ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 422 ayat 1. Masing-masing
Itulah pesan Yesus kepada kita semua. Dalam dunia sekitar, jadilah lilin, jadilah terang di dunia sekitar kita. Hadirlah sebagai solusi di tengah-tengah kehidupan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami tentang arti kehadiran-Mu di dunia ini, yaitu mengubah duka cita kami menjadi sukacita, mengubah kematian kami menjadi kehidupan. Melalui peristiwa di Kana, Engkau hadir memberikan solusi kehidupan. Ketika kecemasan terjadi, ketika kekhawatiran terjadi, ketika ketakutan terjadi, Engkau hadir sebagai solusi menjawab persoalan orang-orang yang khawatir. Engkau peduli kepada keluarga, Engkau peduli kepada masyarakat, Engkau peduli kepada budaya dengan hadir di sana. Kiranya kami sebagai yang menyebut diri pengikut-Mu, supaya kami juga menghargai budaya, menghargai adat, dan juga sebagai solusi pada saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan, bukan ikut semakin memenderitakan, tapi biarlah kami hadir untuk membawa sukacita dalam setiap komunitas sosial kami. Ya Tuhan, berkatilah setiap keluarga, setiap warga masyarakat yang merayakan kehidupannya melalui pesta-pesta. Biarlah semua turut mendoakan, turut mendukung segala kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan kehendak. Hari ini kami juga berdoa pada warga jemaat-Mu yang akan melangsungkan, merencanakan pernikahan. Kiranya Tuhan menolong mereka. Kiranya Tuhan meneguhkan hatinya bahwa di dalam Yesus ada jawaban. Di dalam Yesus ada solusi. Ketika kami khawatir, ketika kami cemas, biarlah semua warga jemaat-Mu datang kepada Yesus. Dan biarlah orang-orang di sekitarnya juga menjadi solusi dalam kehidupannya. Keluarganya menjadi solusi dalam kehidupannya. Ya Tuhan, di tengah dunia yang sedang dilanda kecemasan saat ini, biarlah kami hadir juga sebagai solusi atas kecemasan-kecemasan yang terjadi. Ketika COVID melanda dunia, melanda bangsa kami, di mana-mana terjadi kecemasan. Sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat yang hidup secara sosial di tengah-tengah kehidupan kami, biarlah kami juga turut mengambil bagian, ikut menjadi solusi dalam bentuk bantuan, pertolongan, komunikasi, sehingga kehadiran-Mu sebagai tanda kehadiran-Mu melalui anak-anak-Mu nyata di dunia ini. Begitu juga saudara kami yang sakit, yang khawatir tentang kehidupannya, warga jemaat-Mu yang sakit. Ya Tuhan, kami tahu mereka khawatir, kami tahu mereka sangat cemas, kami tahu mereka sangat menderita, secara khusus di tengah-tengah isu COVID yang berkembang di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, bahkan memberi kesembuhan, memulihkan jemaat kami yang terindikasi, terkonfirmasi COVID-19, supaya kami boleh bersama-sama merayakan kehidupan lagi, bersuka cita dengan mereka. Lindungilah negara kami ini, berikanlah kami solusi melalui pemerintah kami dan pelayan-Mu dengan negara kami. Konflik di tengah-tengah keluarga, kiranya kami semua boleh datang kepada Tuhan, membawa segala pergumulan kami, karena di dalam Tuhan, di dalam Yesus ada solusi-solusi dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh keluarga jemaat-Mu hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita memberikan persembahan dan kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian.